Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus maju di dunia digital dan karena itu pemerintah meluncurkan paket program Indonesia Makin Cakap Digital dalam bentuk pelatihan dan workshop yang melibatkan jutaan generasi muda Indonesia. Terobosan sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era revolusi industri 4.0. Datang di Indonesia Makin Cakap Digital. Langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Pemirsa, untuk membahas bagaimana laju literasi digital Indonesia di tengah banjir informasi saat ini telah bergabung bersama kami Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semula Berjani Pangerapan. Pak Semula, selamat pagi. Selamat pagi, Marvin. Iya, Pak Semula, bisa Anda jelaskan seberapa penting sebenarnya digitalisasi di Indonesia ini sehingga Kominfo terus berkomitmen untuk melakukan inovasi? Ini kita sudah menghabiskan begitu banyak anggaran untuk menyediakan ruang digitalnya dengan membangun infrastruktur bagi masyarakat untuk bisa beraktivitas di ruang digital. Untuk itu penting sekali kita membekali kecerdasan baru bagi masyarakat agar mereka lebih mudah beraktivitas di ruang digital, lebih produktif. Atau Pak Presiden katakan tadi lebih cakap digital. Jadi di situ dan juga lebih aman. Karena banyak sekali masyarakat kita tuh dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, penipuan-penipuan online, kabar-kabar bohong atau hoax, atau lagi ada sekarang sudah mulai lagi rekrutmen untuk radikalisme yang mengarah kepada terorisme. Nah ini semua kalau kita tidak membekali masyarakat kita, di mana mereka sudah mempunyai realitas baru yaitu ruang fisik dan ruang digital. Nah, nanti mereka bisa bermasalah pada saat beraktivitas di ruang digital. Inilah kita ingin mendorong agar nantinya juga masyarakat kita bisa produktif dan juga bisa aman dalam berselancar di ruang digital. Oke, kemudian bagaimana Pak dengan perkembangan program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital sejauh ini? Ini program ini kan kita laksanakan di launching Pak Presiden tanggal 20 Mei. Nah ini sampai sekarang ini sudah ada 3.258 orang yang sudah terliterasi. Dan ini tiap hari itu kita ada 200 event, ada tersebar di tiap-tiap kabupaten kota. Memang secara online itu bisa juga diakses lewat website kami yang namanya event.literasidigital.id, di mana saja, siapa saja pembicaranya. Nah ini kita ingin terus gerakan. Nah dalam melakukan ini kita dibantu juga, kita bermitra dengan 115 organisasi. Mereka juga melakukan gerakan yang sama. Nah, ini yang kita lihat bahu-membahu untuk mencapai target tadi. Nanti di akhir tahun itu bisa ada 12,5 juta orang bisa terliterasi. Dan ini akan dilakukan tiap tahun dan tiap tahunnya akan mencapai 12,5 juta dan akhir tahun 2024 diharapkan ada 50 juta orang Indonesia terliterasi. Dan diharapkan dari 50 juta ini berimpact kepada 250 juta atau semua pengguna internet di Indonesia.
Oke, itu tadi berarti adalah target dan capaian Kominfo berarti ya Pak ya dalam program literasi digital nasional ini. Untuk jangka panjangnya Pak mungkin bisa kemudian diberikan kepada kami informasi seperti apa kemudian target jangka panjang yang nanti akan menjadi ambisi untuk bisa memenuhi kebutuhan dari literasi digital nasional ini. Jadi kan literasi ini kan adalah pemahaman dasar untuk mengunlock the potensi of the digital ruang digital atau potensi yang ada di ruang digital. Kan selama ini masyarakat kita kurang memanfaatkan untuk hal-hal yang produktif karena dari survei itu masih banyak yang sosial media dan juga menonton hiburan. Padahal kita bisa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa mendorong produktivitas kita, malah bisa juga menghasilkan meningkatkan revenue kita atau penghasilan kita. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang ditawarkan. Nah, untuk itu kita perlu memberikan wawasan kepada masyarakat. Oh, ternyata saya bisa loh bekerja secara online. Banyak sekali sekarang orang-orang anak-anak baru, anak-anak muda kita, terutama yang berprogrammer, mereka bekerja bukan hanya untuk Indonesia. Mereka bisa berada di Malang, di Jogja, di Bandung, tapi mereka bekerja di perusahaan-perusahaan digital teknologi. Nah, ini ada kan belum pernah orang bisa bekerja dari rumah yang bisa kerjanya kepada perusahaan yang ada di mana saja. Itu baru satu. Ada hal-hal yang banyak sekali. Makanya kita ingin nantinya dengan adanya basic literasi ini, kita akan ada juga pelatihan-pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat supaya mereka nanti juga bisa mengisi kekurangan digital talent yang ada di Indonesia. Ada program kita, program selanjutnya dari literasi digital adalah digital talent, yang dimana itu ada lebih advance ya, itunya pelatihannya, supaya mereka bisa dan mendapatkan sertifikat. Ini adalah tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dari literasi digital, ada digital talent, dan yang paling tingginya adalah bisa memberikan scholarship untuk dapat S2, S3 untuk bidang ICT gitu. Ini yang diharapkan. Jadi ini berapa? Nah, apa yang kita ajarkan juga pertama kita ingin masyarakat punya basic digital, tahu cara mengoperasikannya gadget yang mereka miliki, tahu cara kerja dari aplikasi yang mereka gunakan. Nah, berarti mereka tahu, jadi jangan sampai aja klik hanya Pak itu hanya pakainya cuma chatting aja, padahal banyak sekali. Nah, jadi digital skill ini penting sekali. Jadi mereka biar lebih produktif dan mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka juga. Nah, di situ yang kedua adalah kita ajarkan bagaimana sih beraktivitas di ruang digital. Di ruang digital juga kita harus membangun budaya, membangun norma, membangun etika. Nah, untuk itu juga kita bekali mereka tentang digital culture. Etikanya banget, etiknya kita juga ajarkan bahwa di dalam ruang digital ini sama seperti ruang fisik, harus ada etikanya. Nah, yang terakhir ini yang kita akan tekankan juga, yaitu digital safety, karena masih banyak masyarakat kita yang tertipu di ruang digital. Laporan kami aja, yang melaporkan ke kami aja tahun lalu aja itu 175.000 mereka ditipu secara online ini. Nah, ini kan karena kurang pemahaman masyarakat ini. Kita inginkan akhirnya apa, nanti masyarakat bisa beraktivitas di ruang digital lebih produktif, kreatif, dan juga aman. Oke, Pak Ismail, kalau kita bicara soal cakupan wilayah mana saja yang menjadi prioritas atau memerlukan perhatian lebih dari Kominfo dan mengapa? Kalau kita lihat ini semuanya, kita cakupannya, ini kan kita proses transformasi digital. Jadi dalam proses transformasi digital, rule of thumb-nya adalah nobody left behind. Jadi kita mulai memang dari kita yang sudah mengakses internet, tapi kita ke seluruh Indonesia. Ini ada 514 kabupaten kota. Nah, ini tahun depan juga kita akan galakan lebih giat lagi, dan ini akan langsung ke kabupaten kota yang akan melaksanakannya, dan kita akan memberikan pendampingan supaya gerakan ini lebih besar lagi dan lebih cepat kita mencapai tadi meningkatkan kecerdasan digital kita. Oke. Pak Ismail, kita akan jeda dulu, dan usai jeda mungkin saya akan menanyakan juga bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Kominfo juga. Karena kalau kita lihat tidak seluruh masyarakat Indonesia ini sudah terdigitalisasi atau mengenai sejumlah materi digital ataupun juga bahkan belum ada yang juga terjamah di sini. Seperti apa kemudian pendekatan yang dilakukan oleh Kominfo, kita akan bahas usai jeda. Pak Ismail, pemirsa tetap bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Literasi digital adalah kerja besar.
pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Pemirsa, kembali kita bergabung bersama Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan. Pak Samuel masih bergabung bersama kami? Ya, masih. Oke, Pak Samuel, pertanyaan saya sebelum jeda tadi adalah mengenai begini, Indonesia kan kita diberkahi dengan banyaknya beragamnya kebudayaan dan juga masyarakat, tapi kita juga harus memahami bahwa tidak semua masyarakat ini sudah teredukasi digital secara merata. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Kominfo untuk benar-benar bisa menyampaikan dari edukasi ini agar benar-benar tepat sasaran? Ya, pertama kita memahami struktur pengguna internet kita. Ada 3 generasi. Generasi pertama adalah generasi browser. Browser itu ada yang pertama kali nih. Jadi mereka mengakses internet lewat browser. Generasi kedua adalah generasi sosial media. Mereka masuk mengenal ruang digital atau internet lewat sosial media. Yang ketiga itu generasi yang ketiga ini yang mengakses internet lewat chatting application. Itu. Jadi ini ada gapnya nih. Nah, untuk itu kita bisa memetakan dari klasifikasinya itu, dan juga kita bisa memetakan dari struktur di mana dia tinggalnya, budayanya, strata pendidikannya. Jadi kita mempunyai modul banyak sekali dan kita targetkan kepada semuanya. Makanya kita melakukan di tiap-tiap daerah itu untuk memastikan ada yang namanya local wisdom itu juga yang dibawa supaya mereka lebih gampang. Medianya pun kita macam-macam. Medianya ada video, ada podcast, ada game, ada trivia. Jadi bagaimana gitu? Ada kan orang juga senangnya dengar. Nah ini kita juga punya medianya. Jadi kita mengajarnya lewat media audio aja. Tapi ada juga yang visual. Jadi ada juga langsung pelatihan. Ada. Jadi kita memang memahami keberagaman ini dan kita punya metode pengajaran yang berbeda-beda. Tergantung dari audiens yang akan kita lakukan literasi. Dan juga tergantung dari daerahnya. Karena juga kita akan memilih pembawa materinya pun dari daerah-daerah tertentu tadi. Supaya ada emotional attachment. Jadi waktu kalau ada guyon-guyon atau tadi local wisdom-nya, kan orang belajar biar supaya senang kan. Nah ini kita juga memanfaatkan itu. Jadi pembicaranya bukan semuanya dari kota atau dari Jakarta. Kita juga merekrut yang dari lokal-lokal. Supaya tadi, message kita adalah bagaimana mengajari atau memberikan informasi, pemahaman kepada masyarakat dan mereka bisa menerimanya. Nah ini kita sudah punya roadmap pengajarannya pun juga ada kita lakukan. Jadi itu yang kita lakukan untuk meliterasi semua orang. Jadi karena tadi kan kuncinya nobody left behind. Jadi kita harus memahami masyarakat kita ini keberagaman ini bagaimana pendekatannya dalam memberikan literasi kepada mereka. Oke, Pak Samuel, kemudian bagaimana mengawasi agar program ini sesuai dengan sasaran atau dalam kutip sesuai dengan kualitas yang diharapkan sampai kepada masyarakat? Jadi kita punya manajemen pengandaliannya. Jadi ada 2 hal. Tadi capaian jumlahnya, dan kita juga mempunyai tim untuk mengawasi bagaimana kualitasnya. Dan itu kita lakukan evaluasi. Jadi kita buat untuk mengikuti program ini pendaftarannya bersifat centralized. Sisa akses saja ke website kami, terus mengisi itu nanti mau ikut program yang mana, kapan. Nah ini kita evaluasi terus. Jadi ada manajemen untuk monitoring dan evaluasinya untuk memastikan tadi capaian jumlah dan juga kualitasnya. Ini karena jumlahnya juga mungkin banyak, tapi kualitasnya nggak bagus ya, akhirnya kan juga rendah juga outputnya. Oke, tapi kita bicara soal kita memastikan pendukung. 2 hal tadi. Oke, Pak Samuel, kalau kita bicara soal pendukung, ini adakah aplikasi pendukung implementasi kegiatan literasi digital? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya ada, kita punya ada banyak literasidigital.id, di situ ada.
Dan kita juga ada payung organisasi kita yang besar, adalah cyberkreasi.id. Nah, di dalamnya juga kalau ada itu mau ingin mendaftarkan event.literasi.id, itu subdomainnya bisa mendaftarkan. Jadi kita punya ada, dan konten-konten dan materinya bisa di-download di situ juga. Tadi yang literasi.id, literasidigital.id tadi. Oke, kalau kita bicara target ini Pak, kira-kira akan selesai pada tahun berapa ini tentunya dengan goals yang sangat bagus ini tentunya? Kita harapkan tetap target adalah tiap tahunnya 12,5 juta. Kita lihat ini kan baru mulai bulan Mei sudah mencapai 3,2 juta. Ini kita tiap tahun ini karena tiap agendanya ada tiap hari, dan ini ada peningkatan terus, dan kita harapkan nanti di akhir 2001 ini ada 12,5 juta orang Indonesia sudah terliterasi. Oke, salah satu targetnya juga adalah memberikan literasi yang jelas kepada masyarakat agar bisa teredukasi dan membedakan mana informasi yang bisa diterima dan mana yang tidak boleh diterima langsung. Salah satunya dengan hoax begitu ya Pak ya. Nah, dengan adanya hoax saat ini yang sudah beredar, bagaimana Pak? Jadi kalau kita bicara tadi ya, membekali masyarakat bagaimana memilah dan memilih kan. Jadi kalau kita bicara filtering yang paling ampuh adalah mengedukasi masyarakat. Mereka akhirnya akan memilah dan memilih informasi yang ingin mereka baca atau mereka ingin sampaikan ke orang lain. Betul. Nah, bagaimana juga langkah ataupun mungkin ada modul atau mungkin materi yang diberikan dari Kominfo untuk bisa memastikan kepada masyarakatnya agar bisa memiliki filterisasi itu sendiri terkait dengan bisa memilah mana informasi yang bisa diterima dan mana yang hoax? Ya, kita kalau untuk hoax itu juga kita punya database hoax apa saja. Di situ masyarakat bisa belajar bagaimana sih hoax itu dibuat, bagaimana dia itu mengelabui masyarakat. Nah, ini kita harapkan dengan melihat dan membaca hoax yang kita miliki ini, kita stempel tuh, ada informasi yang salah kita stempel ini hoax. Ini kan dari kalau belajar, oh ternyata saya ditipu ya. Mereka hanya memanipulasi atau merecycle informasi-informasi atau berita-berita yang lama dengan kemampuan digitalnya, mereka seolah-olah kejadian itu saat ini mamanya. Nah, itu. Jadi masyarakat akhirnya kita ajarin juga, selain itu kita ajarin selalu cari yang namanya sumbernya. Di internet itu kuncinya adalah satu, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton, itu tidak bisa dipercaya kecuali sumbernya bisa dipercaya. Nah, inilah yang kita ajarkan. Siapa yang menyajikan? Contohnya kalau disajikan oleh grup Metro, itu sudah terlakukan seleksi lah. Nah ini kita ajarin itu, karena itu supaya mereka punya bekal bagaimana masyarakat ini bisa memilah dan memilih dan juga beraktivitas secara produktif di ruang digital. Oke, baik. Kami harapkan tentunya semua daerah bisa literasi digital dengan tentunya maksimal di sini. Terima kasih Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abidjadi Panggarapan sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Bapak.